Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala, dan tentu masih bersama saya, Yoga Pratama. Sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah misteri pendakian di Jawa Tengah yang saya beri judul Di Mana Aku, yang ditulis oleh Agastya 168. Seperti biasa ya sobat, Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Anda tentu sudah penasaran bagaimana perjalanan kisahnya, bukan? Mari kita langsung saja menuju ke kisahnya. Waktu itu, gue kebetulan ada acara kantor. Karena kantor gue ini terdiri dari beberapa anak perusahaan, maka jadinya kita seperti membuat gathering tahunan untuk departemen tertentu. Kemudian untuk lokasi dan tema acara adalah ke gunung dengan konsep camping. Jujur aja nih, gue belum pernah yang namanya naik gunung. Jadi ini adalah pengalaman pertama gue nih mendaki gunung. Kita semua berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta penerbangan pukul 3 sore dan sampai di Bandara Jogja kurang lebih pukul 4 sore. Kemudian perjalanan ke lokasi kira-kira memakan waktu 4 jam dengan ditempuh menaiki bus. Kita semua berjumlah 35 orang dan dibagi menjadi 4 kelompok. Di sini gue nggak akan menyebutkan nama gunung tersebut ya. Hanya saja, kalau kita foto di puncak gunung itu maka backgroundnya adalah Gunung Merbabu. Jadi silahkan ditebak-tebak aja gunung apa itu. Dengan ketinggian puncak adalah 2600 mdpl. Kita sampai di sana sekitar pukul 8 malam, di mana sebelumnya melewati daerah yang jam 7 aja udah sangat sepi nih. Belum lagi kanan dan kiri adalah persawahan, udah gitu gelap banget lagi. Di sini gue udah mulai ngerasa hal yang kurang enak nih. Seakan-akan ramai yang melihat dari arah persawahan ke arah bus kita. Padahal gelap banget dan ditambah suasana waktu itu sedang turun hujan yang cukup deras. Karena lokasi basecamp awal pendakian itu cukup curam, akhirnya semua peserta turun dari bus di bawah basecamp dengan jarak 50 meter. Dan karena gue cukup malas buat nunggu yang lain, karena pada rempong nih, akhirnya gue coba naik aja berdua dengan temen gue ini yang bernama Dede. Dan pada saat naik menuju basecamp, gue udah merasa cukup sesak, karena udah jarang olahraga juga nih. Akhirnya gue ditinggalin deh sama dia, kemudian gue istirahat di pinggiran tembok tanjakan. Pas saat lagi menepi gitu sambil bakar rokok, gue nyium kayak bau-bau janur yang udah lama ditimbun, jadinya kayak apek-apek anyir gitu. Gue coba cari tahu nih sumber baunya dari mana, karena remang-remang juga di situ. Coba aja deh buat intip-intip tuh bolongan tembok. Dan pas gue coba ngintip, sontak gue lah kaki gue nih langsung lemes, nggak berdaya. Ternyata di balik tembok itu penuh sama yang namanya makam. Udah gitu, ada pohon beringin yang ukurannya juga besar banget. Sontak gue langsung ngacir nih ke arah temen gue buat ngejar temen gue ini. Gak jauh gue ngeliat temen gue ini juga diem aja nih berdiri menghadap ke arah gue, yang dimana posisi dia itu kan pasti lebih tinggi dari gue karena posisi tanjakan. Pas gue sampai di tempatnya, akhirnya gue juga ikut lihat nih apa yang lagi dia lihat. Dan ternyata dari atas itu lebih jelas lagi. Hamparan makam yang hanya dibatasi tembok banyak banget. Pohon-pohon besar juga banyak. Yang membuat serem ini, ada sebuah makam kuno yang di pinggiran makamnya itu seperti dikasih kayu-kayu gitu. Jadi bentukannya itu kayak rumah-rumahan. Sontak gue langsung berpikir, gila, baru di kaki base camp aja kuburan, gimana nanti di atasnya. Akhirnya gak lama para peserta yang lain sampai di tempat kita dan pada bengong juga. Ini barulah awal ya. Pas sudah nyampe base camp nih, kita langsung dikumpulin nih sama panitia. Mulai dari absen, pembagian headlamp, topi, sarung tangan, senter, senam pemanasan, dan menyiapkan perlengkapan lainnya, dan terakhir baca doa. Tim Ranger juga dari awal udah wanti-wanti aturan mainnya gini nih. Yang pertama, jangan bunuh makhluk apapun, bunuhlah waktumu. Yang kedua, jangan ambil apapun kecuali ambil foto. Yang ketiga, jaga ucapan dan perilaku. Yang keempat, gak boleh nebang pohon. Dan yang terakhir adalah gak boleh buang sampah sembarangan. Itu aja sih yang paling pokok. Akhirnya kita mulai start pendakian dari basecamp depan jam 12 malam tank.
Perjalanan ke pos 1 diawali dengan melewati kebun kentang. Ya kalau ini sih gue rasa masih cetek lah, jalanan landai dan masih ada lampu listrik karena kanan dan kiri itu masih area kebun. Sejauh 300 meteran baru deh mulai nanjak nih. Tiap kelompok diberi jeda waktu 20 menit untuk jalan duluan, baru nanti kelompok lainnya menyusul. Gue kebetulan berada di kelompok pertama. Nah, karena di kelompok gue ini ada ibu-ibu, jadinya pas tanjakan awal doi minta berhenti dulu, padahal mah baru 300 meteran. Mumpung berhenti, gue sempetin deh pengen buang air kecil, mumpung agak terang nih karena pas banget lagi bulan purnama waktu itu. Gue cari lahan kosong dan kebetulan di situ ada. Pas gue lagi kencing, kira-kira jarak 10 meteran dari kelompok gue, tiba-tiba gue kayak denger suara anak ayam gitu, ciap-ciapan gitu. Kok ada ya? Anak ayam nyasar ke arah pendakian. Dan setahu gue juga dari tadi gue gak pernah nih yang namanya ngeliat kandang ayam. Oke, lanjut ke pendakian. Jalur pertama pos 1 setelah melewati kebun kentang, baru masuk ke area pohon-pohon lebat nih. Di sini nih, udah gak ada lampu tiang nih. Dan jalanan pun udah mulai jalan setapak. Penerangan hanya melalui headlamp aja. Gue jalan nomor 2 dari belakang. 20 menit awal jujur nih, gue masih ngerasa aman. Tapi pas pertengahan menuju pos 1, gue udah mulai gelisah. Walaupun masih terhitung di kaki gunung, tapi ternyata kanan dan kirinya itu udah semi jurang. Mana gelap banget lagi. Ranger tim gue juga udah bilang jangan sekali-kali kita mandangin pohon atau semak terus. Kalau malam itu fokus lihat kaki teman di depan aja atau badan. Awalnya gue ajak ngobrol nih temen gue yang paling belakang. Karena sama dia gue masih agak lumayan nyambung lah. Tapi untuk hemat energi, akhirnya kita jarang-jarangin deh tuh buat ngobrol. Gak lama gue curiga, kok di belakang gue senyap banget ya, kayak gak ada orang. Akhirnya gue cek dah, nengok ke belakang nih. Dan bener aja, temen gue ini udah gak ada. Akhirnya gue minta stop nih ke ranger yang paling depan buat nungguin temen gue itu. Nunggu sekitar 5 menitan kok gak nongol-nongol. Akhirnya ranger balik arah nih buat nyari doi. Ada kali sekitar 15 menitan deh, baru ranger dan temen gue ini gabung lagi di kelompok gue. Dan temen gue itu langsung ditaruh di tengah kelompok sambil sembari si ranger ini menghitung ulang nih jumlah orang kelompok gue. Sedangkan temen gue yang awalnya di nomor 2 ditaruh di paling depan dijadikan leader. Si ranger jadi orang yang paling belakang. Oh ya, di kelompok gue ini ada 8 orang di luar ranger ya. Gak lama berselang, akhirnya kita sampai juga nih di pos 1, dimana di pos itu bentuknya kayak tanah petakan gitu. Kita dikasih waktu 5 menit untuk istirahat. Di sela-sela istirahat itulah gue coba ngajak ngobrol temen gue yang tadi sempet hilang nih. Jadi menurut cerita dia coba ikutin arahan si ranger dimana kita harus fokus ke kaki teman dan di depan kita karena dia juga udah rada ngantuk. Kebetulan deh tuh dia jalan sambil rada nunduk ngeliatin kaki gue. Karena kita jalan rada monoton jadi dia bengong. Dia bilang tiba-tiba gue katanya lari, tiba-tiba pas dia coba lihat tegak tuh, di depan mata dia itu langsung pepohonan dan semak-semak alias jalan buntu. Nah pas dia sadar bahwa yang dari tadi diikutin itu bukan kaki gua, dia lihat iring-iringan kita udah cukup jauh, terlihat dari headlamp yang beriringan, kurang lebih 500 meter di depan. Dia pengen ngejar tapi dia ragu karena takut malah tambah nyasar. Jadi dia hanya berharap nunggu kelompok lain lewat dengan asumsi kita jalan di satu arah yang sama. Pas dia lagi nunggu itulah ada kejadian aneh katanya. Sayup-sayup dia dengar kayak ada orang mainin angklung sama suling, tapi arahnya dari tepi jurang. Gak mungkin juga lah ada orang tengah malam bisa mainin angklung sama suling di tengah malam, di tengah hutan pula. Untungnya gak lama si ranger nemuin posisi dia tuh dengan melihat sinar headlamp temen gue ini. Tapi yang mengejutkan adalah pas saat si ranger ini datang, dia langsung nanya, "Itu temen kamu satu lagi mana? Soalnya saya tadi lihat ada 2 headlamp di posisi kamu berdiri nih." Padahal kan dia cuma sendirian. Selama perjalanan menuju pos 1 ini, temen gue ada yang cewek nih. Dan dia orangnya agak sedikit sompral. Dia ini emang orangnya rada suka rewel banget. Kita semua kan disuruh panitia bawa ransel masing-masing, dimana di dalam ransel itu wajib mesti ada jas hujan, obat P3K, jaket cadangan, sama sendal. Nah pas perjalanan dia ngomong gini, kirain dinginnya dingin banget, tapi biasa aja tuh, padahal udah mau jam 1-an. Tahu gini mah gua nggak usah pakai jaket tebel dari awal, hehehe. Gak lama kemudian, pas temen gue yang nyasar ini lagi disusul ranger, dia mulai kelojotan tuh, kedinginan tiba-tiba.
Padahal yang lainnya biasa aja, sampai-sampai topi kupluk diturunin sampai nutup telinga, pakai masker buat nutupin mulut, dan menggigil berat. Kita semua udah pada panik nih, takutnya dia kena hipotermia. Rame-rame kita pelukin deh dia supaya dia berasa anget. Nah, salah satu temen gue di kelompok juga ada yang bisa sedikit ngerasain hal-hal yang bisa dibilang goib gitu. Dia cuma bilang ke temen cewek ini mendingan dia minta maaf sama alam kalau dia sompral. Kalau gengsi sama anak-anak, ucapi dalam hati aja cukup. Bener aja. Gak lama, udah rada mendingan, berangsur hangat mulai dari kepala. Temen gue yang bisa merasakan ini udah agak berumur. Dan dia bilang dari awal gerbang pendakian sebenarnya kita udah diikutin sama seekor anjing yang tak kasat mata. Jadi dia himbau lagi nih ke kita semua nih, jangan ngomong sembarangan, jangan mikir aneh-aneh, jangan ngebayangin hal-hal gaib, sama jangan bengong. Daripada bengong, mending ajak ngobrol temen yang di depan atau yang di belakang. Kira-kira jam 1:30 dini hari, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2, karena kelompok lain sudah mulai terlihat dari kejauhan melalui headlamp mereka. Kalau kita gak bisa meneruskan perjalanan, maka mereka gak istirahat di pos 1, sebab areanya cukup kecil. Kondisi jalan menuju pos 2 ini didominasi oleh bebatuan dan tanjakan pun cukup banyak. Kalau perjalanan menuju pos 1 tadi, pohon-pohonnya kebanyakan pohon dengan batang-batang besar dan semak belukar. Kali ini bisa dibilang seperti hutan bambu. Jadi kalau di kanan kita adalah hutan, yaitu hutan bambu, di sebelah kiri kita itu pohon-pohon yang batang-batangnya sedang. Suhu pada saat itu kurang lebih 2 derajat, lumayan dingin lah, tapi yang bikin deg-deg ser adalah kabut di sana itu cukup tebal dengan jarak pandang ke depan hanya 5-6 meteran aja. Di sini salah seorang ibu-ibu yang berada di barisan depan merasa kok dia sumpek banget. Seakan-akan kok dikelilingi banyak banget padahal kita jalan berbaris ke belakang. Ibu-ibu ini baru ngomong ke ranger apakah boleh dia ditukar ke barisan belakang. Dan akhirnya permintaan dia pun dituruti. Menuju pos 2 ternyata banyak nih poin yang bisa dijadikan tempat beristirahat sementara. Jadi tiap jalan 20 meteran pasti ada aja yang minta berhenti. Setelah ibu-ibu tadi gantian ada bapak-bapak yang ingin berhenti karena merasakan hal yang sama dengan yang dialami oleh ibu-ibu tadi. Akhirnya bapak-bapak itu pindah ke bagian belakang. Karena pergeseran tersebut, akhirnya gue jadi di urutan 3 paling depan. Tanjakan demi tanjakan kita lalui. Nah di sini nih, ada salah satu temen gue yang berasa dan ngomong ke gue, namanya Wahyu. Bang, berasa aneh gak di sini ya? Kata dia nih. Kenapa yuk? Jawab gue. Di hutan atau gunung masa sih gak ada jangkrik atau belalang? Ini terlalu sunyi bagi gue, gak ada suara serangga sama sekali. Yang ada hanya bunyi kibasan daun bambu yang dari tadi kena angin. Lah iya ya, bener juga loh. Di sini aneh ya, kata gue. Kondisi saat itu hening sehening-heningnya nih. Yang awalnya pada ngobrol, sekarang pada diem. Apa mungkin terlalu capek? Gak juga lah, ya karena perjalanan pun baru aja dimulai. Batu-batu tanjakan yang kita daki segede-gede batu kali lah. Jadi lumayan ngeluarin tenaga sih sebenarnya. Kabut mulai naik, mulai semakin tebal. Semakin ke atas, semakin tebal. Gua kalau ngeliat ke belakang, paling banter cuma 2 orang di belakang gua aja yang terlihat jelas. Kalau yang di belakang lainnya udah gak kelihatan. Dan tiba-tiba, leader gua yang paling depan ngasih aba-aba ke kita. Pak, Bu, di depan sepertinya ada tanda dan ada tenda dan orang pada berdiri. Rasanya areanya cukup untuk jumlah kelompok kita. Gimana kalau kita istirahat sejenak di sana? Terus ada mas-mas nih yang jawab, emang kelihatan ya? Kalau memang ada boleh deh kita istirahatin dulu kaki sebentar. Terus mas-mas yang lainnya juga jawab juga nih, boleh tuh saya juga mau pipis katanya. Dengan riang gembira, teman-teman sangat menanti-nanti area tersebut karena jujur aja pada perjalanan ini kami capek secara psikologis. Hawa sangat dingin, sunyi dan berkabut. Jadi besar harapan kami bisa bertemu dengan pendaki lain sekaligus beristirahat. Gua yang ada di posisi 3 tapi gak bisa lihat itu tenda. Positif thinkingnya karena ada kabut kali ya. Nah, jalan deh tuh kita ini menuju ke sana. Agak dicepetin jalannya karena pengen buru-buru deprok di tanah. Tapi kok gak nyampe-nyampe ya. Orang-orang udah pada mulai nanya nih ke leader depan. Om, kok gak sampai-sampai ya? Bukankah harusnya ada di depan mata? Si leader menjawab, iya nih. Itu sih masih kelihatan bentar lagi. Itu mereka ngelihat kita kok ngelambein tangan juga.
kata si leader. Terus coba kita jalanin. Akhirnya aneh iseng. Coba masuk ke depan tepat di belakang leader posisinya dan sambil gue nanya ke dia, tapi agak pelan nadanya supaya agak kedengeran sama yang di belakang gue. Mas, kok nggak nyampe-nyampe? Lo yakin ada orang di depan sana? Kata gue nih. Terus leader itu jawab, itu mas saya ngeliat kok, mungkin kita tertipu jarak pandang aja. Dalam hati gue bilang, masa iya sih? Gue coba berusaha sabar, kira-kira setelah jalan 7 meteran, gue coba nanya lagi karena penasaran. Mas, mana nih? Harusnya dengan jarak pandang segini lu gak bisa ngeliat objek yang jauhnya di atas 5 meter dari kita. Nah itu mas, setiap sudah semakin dekat kok kayaknya dia agak menjauh lagi dikit, jawab si leader. Gak lama ranger yang di belakang lari ke depan. Mulai dari sini saya yang in charge ya. Leader sekarang silahkan pindah ke belakang jadi swiper. Sontak semuanya pada kaget dan diem ngelihat kelakuan ranger yang spontan seperti itu. Si ranger sama sekali gak ngomong apa-apa dan menjelaskan apa yang dilihat leader sebelumnya. Karena penasaran nih, dan kepo tingkat tinggi gue beranikan dirilah nanya ke ranger depan. Mas, tadi di depan katanya ada tenda dan orang. Kapan kita nyampenya ya? Kasihan yang mau pipis dan istirahat sebentar. Terus ranger jawab nih, saya gak saranin kita berhenti di area ini sampai jarak 200 meter ke depan. Gak jauh setelah itu akan ada area yang cukup buat kita istirahat, tapi harus di area itu ya. Dengan berat hati ya udahlah, kita pada ikutin arahan si ranger. Bener loh, sepanjang perjalanan sama sekali kita gak nemuin yang namanya area lapang buat bikin orang tenda dan nongkrong. Lebar jalan kita gak lebih dari 50 cm soalnya. Itu buat jalan aja udah sangat ngepas. Kurang lebih 30 menitan kita akhirnya sampai di lokasi yang dimaksud si ranger. Langsung deh peserta yang lain langsung pada ngedeprok tuh. Terus buang air kecil sama ngerokok dan minum. Di sini gue juga nyuri-nyuri kesempatan nanya temen gue yang bisa merasakan hal itu, tanda kutip ya. Mas, itu ada apaan sih? Namanya juga di tempat yang jarang dikunjungi orang. Kadang-kadang kita suka tertipu mas, jawab dia. Maksudnya tadi dia ngeliat penampakan. Nah temen gue itu diem aja gak jawab. Dia langsung ngalihin perhatian dengan ngomongin hal lain. Tapi tiba-tiba salah satu temen gue yang lagi ngerokok di pojokan deket batu besar jalan setengah lari menuju gue berdua yang lagi ngobrol. Terus langsung jongkok gitu. Gue kaget dong. Terus nanya, kenapa lu mas? Anjir gue di sini bray, gak betah gue, pengen buru-buru nyampe di pos 2, kata temen gue itu. Emang kenapa? Udaranya dingin banget ya? Itu tuh, tadi kan gue ngeglosor gitu sambil ngerokok nyender di batu gede sana. Masa tiba-tiba gue dengar ada suara anak kecil pada cekikikan di belakang batu itu. Udahlah, gak usah dicek lagi, itu pasti yang halus-halus dah. Gak mungkin ada anak kecil di area kayak begini, jam segini pula. Anjir, gue langsung diem aja dah kan. Temen gue yang bisa merasakan itu juga diem 1000 bahasa. Tapi akhirnya dia gak tahan juga dan ngomong ke temen gue yang bisa merasakan ini, namanya Mas Burhan. Jadi Mas Burhan tuh ngomong begini nih, tadi apa yang dilihat si leader memang bener adanya, tapi posisinya gak di sana sebenarnya, melainkan di sini. Mereka cuma pengen kita tahu bahwa mereka dulu pernah ada. Coba aja tanya ke rangernya, dulu di sini pernah ada kejadian apa. Tapi omongan ini lanjutin ntar aja ya. Mereka diem-diem nyimak soalnya. Oke deh mas. Terus tadi yang dibilang masnya tentang anak kecil cekikikan itu gimana? Trek di sini rame. Gak jauh di depan, nanti siapin masker ya. Bakal gak nahan sampean sama baunya. Dari sini aja udah mulai berasa, kata Mas Burhan. Gue gak ngerti deh maksudnya Mas Burhan apaan. Gak lama kemudian kita lanjut jalan lagi. Kali ini gue pindah ke deretan paling belakang bareng ibu-ibu sama Mas Burhan. Karena gue ngerasa bete ya, pada diem-dieman gak ada yang ngobrol. Kebanyakan yang cewek dan ibu-ibu aja yang pada ngeluh. Tiap beberapa meter berhenti, apalagi tiap tanjakan kecil. Pasti deh berhenti. Berhenti cuma sekedar berdiri tapi sambil ngambil napas. Akhirnya gue ngeluarin HP dan handsfree. Maksudnya mau sambil dengerin lagu supaya gak bosan dan ngantuk. Baru aja ngeluarin HP langsung ditepok nih sama Mas Burhan dari belakang. Jangan dipakai, nanti aja. Suwe. Ya udahlah, lanjut lagi. Ada kali 20 menitan setelah itu dari depan ada mas-mas yang ngomong kenceng banget. Bau apa nih? Bau banget. Mas Ranger, kita lewatin daerah apa sih ini? Kok bau banget? Terus ibu-ibu juga ngomong juga. Mas, bau bangke nih. Si Ranger pun ngejawab. Kalian kan sudah bawa masker atau buff, silahkan digunakan ya.
Daerah sini karena dekat lokasi penggalian gas alam, jadi agak bau. Bener sih kalau dilihat di kiri tebing gunung samar-samar, dipaksain mata kita bisa ngelihat separuh area perkampungan bawah. Cuma titik-titik Lampung doang sih. Dan gak jauh dari situ terlihat kayak ada area kebakaran yang cukup luas dan ternyata itu area penggalian gas alam. Baunya kayak bau belerang, tapi sebenarnya menurut gue lebih ke arah bau bangke. Gue sempet nengok nih ke belakang buat ngeliat Mas Burhan sambil ngomong, "Oh, maksud Mas bau ini ya? Bau gas ini Mas." Dengan nada ngencengin, tapi dia cuma tersenyum kecil. Jam sudah menunjukkan pukul 2:15 pagi. Info dari Ranger bahwa tidak sampai 400 meter ke depan, kita sudah sampai di pos 2. Ranger mengatakan bahwa nanti di pos 2 kita istirahat agak lama mengingat kondisi rekan-rekan lain yang sudah mulai letih. Di pertengahan perjalanan ini mulai lagi nih gangguan-gangguan yang menyerang psikis kelompok gua. Salah satunya teman gua ngalami mual-mual dan keliengan. Akhirnya mau gak mau Mas Burhan turun tangan untuk ngebantu. Jadi kalau kita kondisi capek ditambah gak fokus, itu lebih gampang bagi makhluk gaib untuk masuk ke badan kita. Menurut Mas Burhan mereka udah mulai nyerang nih. Lucunya, si Ranger tetap berusaha nutupin bahwa itu mah karena kondisi badan peserta aja, bukan dari MG. Whatever lah, yang jelas itu cukup mempersulit pendakian kita. Kelompok kita banyak berhentinya, akhirnya kelompok 2 berhasil menyamakan posisi nih. Barengan jadinya kita jalan menuju pos 2, jadi agak ramean, kira-kira 20 orang kita jalan bareng. Pas jalan bareng itu, gue coba nanya ke anggota kelompok 2, apakah mereka mengalami kejadian-kejadian aneh selama perjalanan mereka. Nah, mereka mengalami hal yang sama pada saat melihat tenda dan sosok pendaki lain di tengah perjalanan tersebut. Tapi yang lebih ekstrim dialami Mbak Uwi, salah satu pesertanya. Jadi pas melintasi rentetan pohon bambu, dia nggak sengaja ngeliat ada orang lagi turun dari atas lereng yang berkabut itu cepet banget. Nah, pas dia cek ke pinggiran lereng itu ternyata gak ada jalur setapak sama sekali. Ya kalau nggak jalan pastinya melayang ya. Kalau nggak salah jam 3 kurang dikit akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos ini kita semua istirahat cukup lama. Kurang lebih 15 menitan karena ada peserta kelompok 2 dari manajemen perusahaan yang kakinya terkilir. Ranger memutuskan harus ada tim khusus yang berbarengan beliau. Pecah perjalanan kelompok 1 dan 2 dengan jumlah 4 orang. Dan termasuk di dalam sana adalah gua dan Mas Burhan. Kenapa gua? Karena gua dari perusahaan yang sama dengan beliau. Di sini nih mulai diteror yang lebih asik lagi. Teror menuju pos 3. Karena ada salah satu manajemen yang kakinya terkilir, akhirnya kita berlima terpaksa nunggu sampai beliau enakan kakinya dan bisa jalan lagi. Adapun kami itu adalah terdiri dari satu Pak Nova, yaitu manajer yang kakinya terkilir, dan kedua adalah Mas David, yaitu Ranger 1, ketiga adalah Mas Galih, Ranger 2, Mas Burhan, dan terakhir adalah gua. Mas Burhan sama Mas Galih sibuk menjitin kakinya Pak Nova pakai minyak tawon, karena takutnya kalau peredaran gak lancar jadi bengkak. Nah, kalau itu terjadi malah bikin lebih repot lagi. Sedangkan Mas David sibuk walkie-talkiean sama basecamp pusat, kasih update terus kondisi Pak Nova dan progres pendakian kelompok lain. Nah, di sela-sela itu, gue coba nanya ke Pak Nova sebenarnya apa yang terjadi sampai dia terkilir kayak gitu. Setahu gue, Pak Nova ini doyan olahraga. Karena 2015 kemarin dia malah sempat ikut lomba maraton. Dia adalah salah satu kota besar di Indonesia ya. Umurnya udah 50 tahunan loh. Jadi gue coba nanya nih ke Pak Nova, "Pak, Bapak kenapa bisa kekilir kayak gini? Licin terus kepleset ya Pak? Saya juga bingung, padahal langkah kaki saya tinggi-tinggi, gak saya seret di jalan. Tapi gak tahu kenapa pas di dekat tanjakan ketiga tadi, kayak ada entah akar atau apa gak jelas karena terhalang kabut, saya jadi tersandung sama benda itu. Tapi pas saya cek, terus dicek juga sama anak-anak, gak ada apa-apa." Jawab Pak Nova, "Batu mungkin Pak, kan emang rada-rada besar ukurannya batunya di sini." Kata gua, "Enggak Mas, kalau batu pasti bunyi pas kesandung karena dia kan bergesekan dengan batu lain. Berasa kayak kesandung sesuatu yang dibilang padat, enggak, lunak juga enggak. Kayak kesandung semacam hewan. Daging gitu kalau dari perasaan saya ya. Tapi kalau hewan ya pastinya teriak juga lah hewannya, wong saya sampai kekilir gini." Pak Nova jelasin begini tiba-tiba Mas David yang dari tadi serius megang HT langsung ngeliat si Mas Galih yang lagi ngurut kakinya Pak Nova.
Nah, Mas Galis sama Mas David saling tatap-tatapan deh tuh. Kayaknya ada yang aneh nih kalau gue baca gelagat mereka. Mas Burhan sih diem aja nggak komen apa-apa. Gue langsung sambungin. Ya udah Pak, udah kuat jalan belum? Bentar lagi ya Mas. Udah enakan dikit sih, kata Panova. Gak lama ada info masuk dari basecamp ke HT-nya Mas David. Jadi Mas David disuruh turun ke bawah untuk mandu kelompok 3 yang saat itu ternyata ada kendala di pertengahan pendakian menuju pos 2. Di hutan bambu itu lagi ternyata. Dan cerita pun harus bersambung sampai di sini ya sobat. Nantikan kisah kelanjutannya pada part berikutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar jauh lebih baik lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Pratama, undur diri. Sampai jumpa kembali di part berikutnya.